Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak, Alhamdulillah Bapak sehat. Ya, kita setiap hari harus nantiasa bersyukur ya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita berada di sini dengan kondisi yang sehat untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, oh ya, di situasi seperti ini Bapak mau mengingatkan nih bagi kalian yang mau keluar-keluar, jangan lupa untuk menjaga diri kalian. Kita harus pintar-pintar untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Kenapa sih Pak? Karena di situasi seperti ini, kondisi tubuh kita yang nggak bugar, yang cepat lelah, akan dapat terkena penyakit gitu. Kita akan gampang atau mudah terpapar penyakit. Maka dari itu kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan jaga tubuh kita? Nah, untuk caranya, mudah saja caranya, nggak perlu yang sulit-sulit, cukup yang ringan-ringan dan bisa dilaksanakan di rumah. Bagaimana sih Pak? Kita bisa manfaatin ruangan rumah yang mungkin cukup besar untuk digunakan untuk lari-lari kecil, atau push up, sit up, atau bahkan lompat tali bila mempunyai talinya, itu tidak apa-apa. Karena dengan begitu, setiap hari tubuh kita akan terasa bugar, terasa sehat, terasa tidak cepat lelah. Itulah yang membuat tubuh kita tidak gampang terserang atau terpapar oleh penyakit seperti itu. Nah, ini masuk semua anaknya. Ada yang tidak masuk? Oh, 2 orang. Iya. Kita absen aja ya. Oh, kalau gitu kita berdoa terlebih dahulu deh. Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak terganggu dengan apapun ya. Oke, untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doa teman-temannya. Amin. Baik, Bapak absen aja ya biar tahu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Oke. Absen yang pertama. Ini kelas 2B IPS 11 ya. Oke. Oke, untuk absen yang pertama Adi hadir. Terus Aiman hadir. Budi tidak hadir. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, sakit. Ya, kita doakan aja semoga Budi bisa cepat sehat biar bisa kembali ke kelas lagi untuk belajar dengan kita. Nanti yang rumahnya dekat Budi, tolong sampaikan informasi ya, kalau ada informasi atau materi yang tertinggal bisa disampaikan ke Budi biar dia tidak tertinggal dengan pembelajaran hari ini ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke Bambang hadir. Oke. Terus Cindy ya, Cindy hadir. Terus ada Dimas ketua kelas ada. Terus Dandi hadir. Eka hadir. Ini siapa nih? Eva ada ya Pak? Eva tidak hadir. Kenapa? Saudaranya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita doakan saja semoga keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan ikhlas ya. Amin. Oke, yang terakhir Firman hadir. Oke, jadi yang tidak hadir 2 orang ya, tadi Budi sama Eva. Jangan lupa nanti yang rumahnya dekat dengan 2 anak itu bisa menyampaikan informasi yang tertinggal di hari ini biar mereka juga tahu perkembangan pembelajaran hari ini ya. Oke,
sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak akan mulai dengan mereview nih. Nah, kita akan mereview terlebih dahulu nih. Ya. Kita akan mereview apa yang kita telah pelajari di minggu kemarin, di pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat tidak? Apa yang kita telah belajar di minggu lalu? Ya, masa Orde Baru, betul sekali. Jadi, minggu lalu kita telah belajar mengenai masa Orde Baru. Mulai dari bagaimana lahirnya masa Orde Baru dengan adanya peristiwa pasca G30 SPKI, lalu ada peristiwa Super Semar. Ada yang masih ingat Super Semar kepanjangannya apa? Loh, udah lupa? Masa udah lupa? Ya, tepat sekali, yaitu surat perintah 11 Maret. Terus kita telah membahas juga apa yang dilaksanakan pemerintahan masa Orde Baru, mulai dari pembangunan, stabilisasi ekonomi dan politik, dan sebagainya, dan pembangunan lainnya. Itulah yang dilakukan pada masa Orde Baru. Namun saya di masa Orde Baru, di akhir masa Orde Baru terdapat berbagai permasalahan yang muncul dan sebagai musibah lah, bisa dianggap musibah bagi masa pemerintahan Orde Baru. Kita akan bahas itu karena apa? Karena ada hubungannya dengan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan membahas apa? Ya, masa reformasi. Kita akan membahas mulai dari bagaimana masa reformasi itu lahir, terus bagaimana masa reformasi ini berjalan, dan apa saja perkembangan yang ada di masa reformasi ini. Sebelum itu, apa yang kalian pikirkan jika mendengarkan kata reformasi ini? Apa nih yang kalian imajinasikan dengan mendapatkan kata reformasi? Demo, oke, demo, benar. Lengsernya Pak Presiden Soeharto, ya. Lalu apa lagi? Bapak B.J. Habibie, oke. Ada lagi? Oke. Jika kita merepresentasikan sebuah kata reformasi ini memang tidak jauh dengan tragedi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan hingga tahun 1998, yaitu masa runtuhnya perekonomian Indonesia yang saat itu membuat masyarakat gaduh dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Orde Baru itu sangat kacau ya, sehingga masyarakat ingin merealisasikan reformasi bagi Indonesia. Di sini ada yang pernah menonton film Di Balik 98? Ya. Ya, film itu bisa dikatakan sebagai film dokumenter ya, film dokumentasi. Nah, susahnya untuk bilang dokumentasi. Jadi film tersebut itu menceritakan bagaimana apa aja yang terjadi di peristiwa tersebut, mulai dari sisi mahasiswanya maupun dari sisi aparatnya seperti apa. Karena pada tahun 1998 tersebut terjadi peristiwa demo besar-besaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa, buruh, tani, dan didukung oleh rakyat. Lalu, di sisi lain, pemerintah mengandalkan aparat sebagai orang atau lini terdepan untuk mengatasi demo tersebut. Maka dari itu, terdapat gesekan antara mahasiswa dan perkumpulannya untuk menuntut reformasi dan dengan aparat yang diperintahkan oleh pemerintah ini. Nah, itulah yang menjadi awal bagaimana sih masa Orde Baru itu mulai goyah. Bagaimana sih masa reformasi itu mulai dimunculkan, mulai terlahir dari situ. Seperti itu. Jadi kita akan membahas mulai dari permasalahan-permasalahan yang membuat masa Orde Baru runtuh. Lalu hal yang memang benar-benar membuat masa reformasi ini dibanggakan oleh masyarakat dan ingin cepat-cepat direalisasikan. Seperti itu. Kita nanti akan membahas kayak contohnya masa permasalahan yang
membuat masa Orde Baru itu mulai goyang, seperti contohnya krisis multidimensional, mulai dari krisis yang meliputi krisis politik, terus krisis ekonomi dan krisis sosial. Lalu kita akan juga membahas munculnya gerakan reformasi. Lalu kita juga membahas bagaimana Bapak Presiden Soeharto lengser. Lalu kita juga membahas perkembangan seperti apa nih di masa reformasi, mulai dari masa kepemimpinan Bapak Presiden B.J. Habibie, lalu masa kepemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid, lalu ada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, keempat presiden ini merupakan presiden yang sempat memimpin di masa-masa awal reformasi, seperti itu. Tadi telah disebutkan oleh siapa tadi? Dimas ya? Dimas, dia mengatakan bahwa jika mendengar kata reformasi teringat dengan salah satu sosok, yaitu Bapak B.J. Habibie ya, karena memang Bapak B.J. Habibie ini menjadi presiden pertama di masa reformasi yang melakukan pembangunan dan perbaikan, bisa dibilang sebagai rekonstruksi ya, membangun kembali pemerintahan di Indonesia, karena permasalahan yang ditinggalkan atau diwariskan dari masa Orde Baru, seperti itu. Sebelum itu ada yang ditanyakan nih, ada yang masih bingung mungkin dengan materi minggu lalu dan atau masih bingung dengan hubungannya antara minggu lalu dan minggu sekarang materinya? Ya? Tidak ada? Wah, berarti udah jelas semua nih. Kalau Bapak yang tanya gimana? Bapak yang akan tanya kalian. Loh, kok lemes? Berani tidak? Tidak? Oke. Oke, nanti kita akan keep dulu ya. Kita akan simpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan bahas di akhirnya untuk kesimpulannya nanti. Seperti itu. Jadi, hari ini yang pasti kita akan panjang lebar membahas mengenai masa reformasi, mulai dari dia lahir hingga masa kepemimpinan dari beberapa presiden yang memimpin di masa reformasi, seperti itu. Baik, itulah review pada pagi hari ini. Kita akan mulai membahas materi selanjutnya. Baik anak-anak, kita akan langsung lanjut aja ya ke materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kita akan membahas reformasi. Nah, kita tadi telah membahas nih berbagai permasalahan yang muncul di masa akhir pemerintahan masa Orde Baru. Nah, ada hubungannya, ada kaitannya dengan munculnya masa reformasi. Karena reformasi sendiri ini didukung oleh masyarakat pada saat itu untuk segera direalisasikan, karena masa Orde Baru terdapat berbagai permasalahan yang tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan dengan baik, seperti itu. Nah, sebelumnya masih ingat nggak siapa sosok pemimpin di masa Orde Baru? Beliau merupakan presiden dengan jabatan terlama di Indonesia. Ada yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Bapak Presiden Soeharto. Nah, Bapak Presiden Soeharto ini merupakan presiden kedua Indonesia yang memiliki jabatan lama sebagai presiden Indonesia. Tercatat Bapak Presiden Soeharto ini telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Kita perlu memberikan aplaus nih kepada Bapak Presiden Soeharto. Mengapa begitu? Karena beliau telah membuat Indonesia lebih baik. Karena beliau juga saat melaksanakan masa Orde Baru itu terdapat permasalahan yang diwariskan dari masa Orde Lama. Beliau telah membangun Indonesia sangat maju pada saat itu. Mulai dari fasilitas, mulai dari perekonomian, hingga politiknya pada masa awal Orde Baru. Namun, dibalik dari kesuksesan dari Bapak Presiden Soeharto tersebut, terdapat permasalahan nih yang muncul di akhir masa Orde Baru. Cukup disayangkan, di awal-awal sudah bagus, sudah di-respect sama masyarakat,
Namun di masa akhirnya cukup membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan kepemerintahan dari Bapak Presiden Soeharto. Mengapa begitu? Karena pada tahun 1997, tepatnya pada bulan Juli, terdapat krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara. Nah, khususnya Indonesia kan termasuk juga di Asia Tenggara, jadi terkena dampak dari krisis moneter tersebut. Namun, sayang, Bapak Presiden Soeharto pada saat itu tidak berhasil melaksanakan perbaikan atau tidak berhasil melewati masa krisis moneter tersebut, sehingga membuat perekonomian Indonesia itu cukup rapuh fondasinya. Jadi perekonomian di Indonesia sudah bisa dibilang acak-acakan lah waktu itu, masih belum bisa diperbaiki lagi. Maka dari itu masyarakat mulai tidak percaya nih dengan pemerintahan dari Bapak Presiden Soeharto karena tidak dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Mengapa begitu? Krisis moneter ini itu jangkauannya luas banget. Krisis moneter ini dapat mengakibatkan atau memunculkan krisis-krisis baru. Krisis moneter ini melanda Indonesia dengan membuat Indonesia menjadi cukup rapuh. Beberapa krisis yang muncul pada saat itu ialah krisis ekonomi yang pasti ya. Nah, krisis ekonomi ini yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu karena nilai rupiah itu turun, kurs rupiah itu turun. Hingga waktu itu sempat mencapai 16.000 per 1 dolarnya. Itu merupakan hal yang sangat buruk bagi perekonomian di Indonesia. Apa sih yang diakibatkan dari kurs rupiah turun? Yang pertama, harga kebutuhan sehari-hari akan naik. Seperti harga sembako, harga pakaian, dan beberapa kebutuhan lainnya itu akan meningkat karena nilai rupiah cukup tinggi bagi 1 dolarnya. Hal itu mengakibatkan masyarakat cukup bingung bagaimana melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan perekonomian seperti ini. Nah, pemikiran masyarakat saat itu membuat mereka itu panik, kalang kabut. Loh, besok aku harus makan apa? Loh, besok aku mau pakai pakaian apa? Kalau perekonomian seperti ini, mereka tidak mampu untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu muncullah krisis kedua, yaitu krisis sosial. Nah, krisis sosial ini mengakibatkan masyarakat melancarkan aksi-aksinya, mulai dari aksi demo, aksi pengerusakan fasilitas, dan aksi-aksi lainnya yang membuat gaduh Indonesia, memperkeruh permasalahan. Banyak toko-toko yang dijarah, toko-toko yang diambil barangnya, yang dirusak, dibakar, dan segala macam, karena masyarakat waktu itu sudah kalap lah, sudah bingung mau hidup bagaimana dengan perekonomian yang seperti itu. Krisis sosial ini juga dilandasi dengan sistem politik yang dilaksanakan Bapak Presiden Soeharto ini bisa dibilang cukup berbeda dengan pemerintahan lainnya, yaitu memiliki gaya pemerintahan yang cukup otoriter. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengkritik pemerintahan, jadi masyarakat tidak bebas. Maka dari itu krisis sosial ini digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu tindakan protes kepada pemerintahan agar mereka dinotis. Oh iya, rakyatku kesusahan nih, biar dinotis seperti itu. Tapi nyatanya pemerintahan tidak menotis seperti itu dengan baik, malah terjadinya muncul krisis yang lain-lainnya di kubu pemerintahan, yaitu krisis politik. Krisis politik ini berada di dalam tubuh dari pemerintahan itu sendiri. Krisis politik ini mencederai
demokrasi. Karena mengapa? Terdapat praktek-praktek demokrasi yang dianggap tidak fair gitu, tidak tidak terbuka lah, sehingga membuat masyarakat tidak tahu nih seperti apa di dalamnya dari kepemerintahan tersebut. Ditambah lagi dirusuh dengan adanya beberapa oknum yang melaksanakan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, hal ini nih yang membuat masyarakat makin marah dengan kepemerintahan pada saat itu. Udah tahu kita lagi krisis ekonomi seperti ini, lagi dilanda krisis moneter, tapi tetap masih ada oknum yang memanfaatkan dengan melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga membuat perekonomian di Indonesia pada saat itu masih makin rapuh lah, istilahnya seperti itu. Jadi krisis politik ini nih berada di kubu dari pemerintahan itu, di badan pemerintahan itu. Seperti apa monopoli demokrasi yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Nah, ketiga krisis ini menjadi faktor pertama yang membuat masyarakat ingin lebih cepat dilaksanakannya reformasi. Ketiga krisis ini disebut sebagai krisis multidimensional, karena krisisnya melanda di berbagai bidang di Indonesia. Kita tahu ada bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang politik, seperti itu. Nah, jadi ini menjadi faktor pertama lah munculnya pemikiran masyarakat untuk segera merealisasikan reformasi. Nah, ini faktor pertama ya. Ini faktor yang pertama. Faktor kedua, apa Pak faktor kedua? Nah, tapi sebelum itu ada yang ditanyakan nggak mengenai faktor pertama ini? Tidak ada. Oke. Bapak lanjut ke faktor yang kedua ya. Oke. Faktor yang kedua yaitu yang kita tahu dari film Di Balik 98, yaitu munculnya gerakan reformasi. Nah, munculnya gerakan reformasi ini didasari oleh krisis-krisis yang melanda di Indonesia. Hal itu mengakibatkan masyarakat tadi itu ingin segera merealisasikan reformasi lah. Tapi bagaimana caranya? Ya ini, muncul gerakan reformasi. Terdapat berbagai kalangan yang mulai dari mahasiswa, buruh, tani, rakyat, dan segala macam profesi di Indonesia itu mendukung untuk dilaksanakannya reformasi. Dibentuklah gerakan reformasi ini yang diprakarsai oleh mahasiswa, karena mahasiswa menganggap mereka itu peduli dengan rakyat. Mereka peduli bagaimana harus mengatasi peristiwa ini agar masyarakat itu bisa hidup tenang di hari kemudian hari. Itu dilaksanakan munculnya gerakan reformasi ini. Terdapat 4 tuntutan yang diminta oleh gerakan reformasi. Yang pertama itu dilengserkannya yaitu mereka meminta untuk dilengserkannya Bapak Presiden Soeharto dari kepresidenan Indonesia, serta membubarkan masa Orde Baru. Nah, yang kedua ini membubarkan masa Orde Baru. Yang kedua itu membubarkan masa Orde Baru.
yang ditandai dengan lengsernya Bapak Presiden Soeharto. Setelah itu terdapat tuntutan yang ketiga, yaitu menghapuskan dui fungsi dari ABRI. Nah, yang ketiga itu menghapuskan dui fungsi dari ABRI yang saat itu memiliki kepemimpinan apa ya? Memiliki daya power di Indonesia itu lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga masyarakat mau untuk ABRI ya mengurusi ke militerannya saja, tidak mengurusi ke pemerintahannya, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menghapuskan KKN. Nah, kita telah bahas tadi, KKN ini menjadi salah satu hal yang memperkeruh keadaan saat Indonesia dilanda oleh krisis moneter. Karena KKN ini telah merugikan negara Indonesia di saat perekonomiannya lagi rapuh. Maka dari itu, masyarakat harus menuntut untuk menghapuskan yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan dan menghadirkan yang terakhir. Jadi mereka harus menghapuskan KKN ini dan memberikan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Jadi politik yang terjadi di masa Orde Baru ini harus diperbarui dengan politik yang dilaksanakan reformasi. Yang pertama harus membebaskan hak asasi manusia seperti pers dan menyatakan pendapat, lalu menegakkan supremasi hukum dan menegakkan demokrasi yang sehat tanpa adanya praktek demokrasi yang memonopoli, seperti itu. Nah, jadi munculnya gerakan reformasi ini merupakan salah satu tongkat utama masyarakat saat itu untuk segera merealisasikan yang namanya reformasi. Nah, ini menjadi faktor kedua yang memunculkan gerakan reformasi. Nah, tadi tutupnya hilang. Nah, oke. Jadi sudah ada dua faktor ya, tinggal satu faktor terakhir. Apa faktor terakhir? Ya, tentunya direalisasikan reformasi dengan lengsernya Bapak Presiden Soeharto. Nah, Bapak Presiden Soeharto lengser. Bapak Presiden Soeharto lengser pada bulan Mei tahun 1998. Jam 9 pagi kalau Bapak nggak salah. Beliau lengser dengan kemauannya untuk mengadakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesianya untuk di kemudian hari. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau itu ingin masyarakat hidup tenang di kemudian hari dengan menyetujui tuntutan dari gerakan reformasi, yaitu mulai dari bubarnya masa Orde Baru, lengsernya Bapak Presiden Soeharto, lalu menghapus dui fungsi ABRI dan berusaha untuk menghapuskan KKN, seperti itu. Nah, beliau ini lengser ditandai dengan pembacaan keputusan untuk lengser dan langsung digantikan oleh wakilnya, yaitu Bapak Presiden B.J. Habibie. Nah, mulai dari sinilah masa reformasi mulai muncul. Masa reformasi mulai direalisasikan dengan dilantiknya Bapak Presiden B.J. Habibie. Nah, ini boleh
foto atau dicatat terlebih dahulu, nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang tidak hadir ya tadi ya. Tidak. Nah, kita lanjut ya. Oh, sebelum lanjut, kita ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya? Ya, tidak ada yang tanyakan. Kalau gitu, kita istirahat sebentar. Oke. Mohon perhatiannya sebentar. Ya. Kita tadi telah membahas nih ya, 3 faktor nih yang mempengaruhi munculnya masa reformasi atau direalisasikannya masa reformasi. Mulai dari krisis multidimensional, lalu ada gerakan reformasi, hingga leksinya Bapak Presiden Soeharto. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan kondisi Indonesia pada masa reformasi. Nah, sebelum itu Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Pembelajaran saat ini kita akan menggunakan model problem based learning. Nah, jadi kita akan belajar melalui satu permasalahan. Jadi, kita akan membahas suatu permasalahan dan mencari tahu seperti apa nih cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran problem based learning ini dengan melalui kerja kelompok, berdiskusi, bekerja sama seperti itu. Nah, kenapa Pak kita harus bekerja sama, kita harus berkelompok? Jadi tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat mencari tahu permasalahan, mencari tahu caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan bekerja sama, dengan menghargai pendapat satu sama lain di kelompok kalian. Lalu dengan hasil diskusi tersebut, kalian diharapkan dapat mampu mengetahui kondisi seperti apa yang terjadi di masa reformasi, mulai dari kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Nah, nanti kalian akan mengetahui nih di masa jabatan Bapak Presiden B.J. Habibie kondisi politiknya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa, dan kondisi sosialnya nih yang sebelumnya pernah gaduh di masa Orde Baru seperti apa jadinya di masa reformasi. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan seperti itu dengan kelompok kalian. Jadi nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Jadi kita akan membahas 4 masa jabatan kepresidenan di masa reformasi. Yang pertama yaitu masa kepresidenan Bapak B.J. Habibie. Yang kedua, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan yang terakhir yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maka dari itu, kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok tersebut masing-masing pastinya akan membahas satu masa kepemerintahan satu presiden. Nah, untuk pembagian kelompoknya gimana? Kalian mau dibagi atau mau pilih sendiri? Dibagi saja, ya. Kalau gitu Bapak bagi jadi menurut absen aja ya. Urut absen aja biar cepet gitu ya. Langsung mengumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Tinggal mengumpul? Oke. Jadi nanti akan Bapak bagi satu lembar, bukan satu lembar, satu apa ini? Satu fotokopian gini lah, satu jebretan gini yang berisikan beberapa permasalahan yang nanti kalian akan bahas. Di sini kalian nanti bisa menuliskan nama, nomor kelompok, dan juga nomor absen dari kalian masing-masing. Jadi nanti di sini setelah Bapak siapkan permasalahan seperti apa di masa kepemerintahan presiden di masa reformasi. Contohnya ini di masa Presiden Bapak Presiden B.J. Habibie. Terdapat beberapa permasalahan nih yang harus kelompok kalian sampaikan atau selesaikan. Kalian harus berdiskusi seperti apa yang permasalahan ini, cara
yang harus dilaksanakan oleh kepemerintahan Bapak Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, nanti kita akan setelah kalian mengerjakan selama Bapak kasih waktu 30 menit. Cukup? Ya, cukup. Jadi nanti Bapak akan koreksi, lalu kalian presentasikan di depan kelas seperti apa nih hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian, agar kelompok yang lainnya tahu seperti apa cara yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, udah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Ya? Ya, untuk pembagian materinya nanti Bapak acak aja, kan ada 4 kelompok, kan ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Nanti akan Bapak acak siapa yang mendapatkan Presiden B.J. Habibie, siapa yang mendapatkan Bapak Abdul Rahman Wahid dan yang lainnya, nanti akan Bapak acak aja. Ya? Udah, ada yang mau tanyakan lagi? Jadi, apa yang dibahas ya? Jadi yang dibahas itu yang pasti permasalahan ini, dan kalian kaitkan dengan kondisi pemerintahan pada saat itu. Kondisi masa itu. Mulai dari kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial, kan boleh sampaikan di sini dan kaitkan dengan cara kalian mengatasi permasalahan ini. Nah, seperti itulah. Sudah paham ya? Oke, Bapak bagi saja ya. Oke, nih Bapak bagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 ya. Udah, cukup ya? Oke. Semuanya sudah mendapatkan LKPD, jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompok, lalu nomor absen, dan juga nomor kelompok ya. Nanti kelompok yang memiliki jawaban yang paling bagus akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Nah, jadi kalian harus bekerja sama benar-benar nih. Harus benar-benar berdiskusi, harus benar-benar mengutarakan pendapat kalian ke kelompok kalian agar kalian nanti memiliki jawaban yang bagus dan saya pilih menjadi sebagai kelompok terbaik. Oke? Ya? Mau tanyakan? Tanya apa? Ya, jadi sebelumnya untuk semua kelompok ya, jadi kalian boleh menggunakan berbagai sumber yang kalian punya, mulai dari internet, buku, dan juga literasi kalian seperti LKS, yang lainnya, dan catatan minggu lalu boleh digunakan juga. Jangan lupa untuk kasih sumber di bagian akhir untuk biar saya mengetahui dari mana saja kalian tahu jawaban tersebut. Nanti saya juga akan cek jika jawaban kalian sama persis dengan apa yang ada di sumber kalian, akan saya kurangi poinnya, karena hal itu menyebabkan kalian tidak dapat memikirkan kata yang pantas atau kata menurut kalian sendiri. Kalau gitu namanya menjiplak kalau sama persis ya. Seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa jangan lupa mengaitkan antara permasalahan yang ada di masa jabatan presiden tersebut dengan kondisi-kondisi di masa sebelumnya. Dengan begitu kalian akan mengetahui perkembangan seperti apa yang ada di masa saat itu dengan membandingkan di masa sebelumnya. Nah, sudah paham? Ya. Ya, silakan mengerjakan kembali. Ya. Ada yang tanyakan? Belum ada? Ya, jadi kalian bisa Bapak Presiden B.J. Habibie ya, kalian bisa hubungkan dengan masa Orde Baru. Karena dengan masa Orde Baru kan Bapak Presiden B.J. Habibie memiliki peran juga di masa Orde Baru sebagai wakil presiden kan. Kalian coba hubungkan saja keadaan politik di masa Orde Baru dan masa reformasi yang ada di
kepemimpinan Bapak Presiden B.J. Habibie, kalian akan tahu itu seperti apa perkembangan yang ada. Nah, dengan begitu kalian akan mulai paham seperti apa permasalahan dari yang saya tuliskan di situ dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, gitu aja apa-apa. Ya, sama-sama. Yang lainnya, waktunya tinggal 10 menit ya, dikerjakan dengan baik. Oke? Sudah ya, sudah 10 menit, sudah 30 menit total. Silakan dikumpulkan ke saya. Nanti kalian baru mulai berdiskusi. Ya. Ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian dalam melaksanakan diskusi ini? Cukup berat? Enggak lah ya, masa berat gitu aja kan? Jadi intinya dari pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian dapat berkontribusi ya, berpendapatlah kepada kelompok kalian. Bisa bebas menyampaikan pendapat kalian bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Kalian juga bekerja sama. Mana cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan segala macamnya. Jadi kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut nih dengan adanya kesepakatan dari kelompok kalian. Ini nih yang paling benar, oh enggak ini. Nah, perdebatan tersebut bisa dijadikan pelajaran untuk kalian bagaimana mengatasi keberagaman dan mencari hal yang paling bagus atau hal yang paling benar untuk dicatatkan ke dalam LKPD itu tadi. Ya, tuh. Itu saja mungkin. Itu yang akan yang telah kita bahas tadi. Kita mulai dari bahas awal munculnya masa reformasi hingga kita telah membahas perkembangan seperti apa yang telah muncul di masa reformasi di masing-masing jabatan kepresidenan di Indonesia. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak, kita telah banyak membahas tadi mengenai masa reformasi ini. Bagaimana diskusi kalian dengan kelompok kalian? Seru? Tadi saya melihat banyak yang berdebat mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Saya merasa senang nih. Jadi kalian dapat berkontribusi dalam pembelajaran saat ini. Tidak hanya saya yang cuma ngomong aja gitu, tapi kalian juga punya peran dalam pembelajaran kali ini dengan berdiskusi, dengan berpendapat dan bekerja sama lah dengan saya untuk menghidupkan pembelajaran kali ini seperti itu. Nah, tadi kita kan juga telah mengetahui nih jawaban dari masing-masing kelompok. Mereka telah mempresentasikan seperti apa sih cara menurut mereka dalam mengatasi permasalahan di masa jabatan kepresidenan di masa reformasi. Kita tadi mendapatkan berbagai jawaban menarik, seperti jawaban yang dari kelompok Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa bagaimana cara mengatasi nih permasalahan hak asasi manusia yang sebelumnya yang dikekang lah di masa Orde Baru. Menurut kelompok B.J. Habibie, kelompok Bapak Presiden B.J. Habibie, bahwa mereka bisa melaksanakan pers dengan melakukan kebijakan untuk masyarakat bisa agar menyampaikan pendapat dengan tenang seperti itu. Itu cukup menarik seperti itu. Banyak jawaban-jawaban dari kelompok lain pun juga bagus-bagus. Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar cukup lama ya, sekitar 1 jam lebih udahan. Kita sekarang mengevaluasi lah, kita merangkum seperti apa pembelajaran kali ini. Kita telah tadi membahas mulai dari bagaimana masa Orde Baru runtuh, terus lahirnya masa reformasi, lalu kehidupan bangsa Indonesia di masa reformasi itu seperti apa, perkembangan seperti apa yang muncul di masa reformasi ini, dan permasalahan dari masa Orde Baru itu akan atau dapat diselesaikan di masa reformasi. Nah, kita telah menemukan berbagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Bapak akan sedikit memberikan kuis nih kepada kalian untuk mengingat pelajaran apa saja yang tadi kita bahas, materi apa saja yang kita telah bahas.
agar kalian tidak langsung lupa jika saya keluar dari ruangan ini. Nah, kuis ini juga saya akan kasih nilai tambahan untuk kalian yang menjawab. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, ada berapa komponen yang menjadi faktor runtuhnya masa Orde Baru? Ya, kamu. Tepat sekali. Jadi ada 3 faktor, yaitu faktor krisis ekonomi, krisis multidimensional, gerakan reformasi, dan tentunya lengsernya Bapak Presiden Soeharto. Apa nanti ngomong ya absennya. Kedua, pertanyaan kedua nih. Berapa tahun Bapak Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia? Tadi kita telah bahas di awal-awal, sekaligus mengingat pembelajaran pada minggu lalu. Ya, maaf, kurang tepat ya, mungkin kurang lebih segitu ya, tapi kurang tepat. Ada yang mau melengkapi? Tepat sekali, betul, mantap. Jadi 32 tahun, sekitar 32 tahun ya. Tadi Eli menjawab sekitar 30 tahun, tapi yang benar adalah sekitar 32 tahun. Nah, pertanyaan terakhir nih, ayo. Pertanyaan rebutan untuk semuanya. Kapan Bapak Presiden Soeharto lengser dari jabatannya? Kamu? Betul sekali, Tosu. Nah, tepat, yaitu bulan Mei tahun 1998 ya. Jadi itulah beberapa kuis dadakan dari saya untuk mengingat materi tadi. Oh iya, saya akan catat nih nilai tambahan untuk kalian yang menjawab tadi siapa saja. Iya. Terus kamu ya. Oke, kamu juga. Jadi yang menjawab kurang tepat nggak apa-apa, siapa? Oh, enak kan sama saya. Jawaban yang kurang tepat meskipun dia berpendapat juga nggak apa-apa, saya kasih apresiasi dengan nilai tambahan meskipun nggak sepenuhnya seperti yang telah menjawab benar, tapi yang pasti kan mendapat nilai gitu. Jadi jangan takut untuk mendapatkan nilai dengan menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali mengenai materi yang kita telah bahas tadi? Tidak ada? Baik, mungkin pembelajaran kali ini kita akan akhiri sampai sini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan perhatian kalian dalam pembelajaran kali ini. Saya cukup senang dengan diskusi kalian yang cukup alot tadi, yang membuat pembelajaran ini semakin seru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Dadah.